Risma, maukah kamu menjadi pasanganku? Lu ngaca dong, kerjaan lu tuh cuma tukang ojek. Pergi nggak lu dari sini sebelum gue panggilin satpam lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang pria tukang ojek lusuh yang terlihat lelah karena baru saja selesai mengantarkan penumpang terakhirnya di hari itu. Ia mampir ke sebuah toko bunga kecil di pinggiran kota untuk membeli sebuah bunga mawar sederhana yang rencana akan ia berikan ke orang spesial, yaitu seorang wanita perawat cantik yang sudah ia kagumi sejak lama. Ia memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit tempat wanita perawat itu bekerja. Namun, setelah ia bertemu langsung dan mengungkapkan perasaannya kepada wanita perawat tersebut, tepat di depan rumah sakit, perawat cantik itu langsung menolaknya dengan mentah-mentah. Tak hanya ditolak, wanita perawat itu dengan tega menghina pria tukang ojek tersebut di depan teman-temannya. Ia berkata dengan nada marah dan menghina. "Lu ngaca dong, kerjaan lu tuh cuma tukang ojek. Pergi nggak dari sini sebelum gue panggilin satpam nih." Bunga mawar yang dibawa oleh pria tukang ojek itu dibuang, dan tukang ojek itu ditendang oleh wanita perawat tersebut. Namun, 1 tahun berlalu setelah kejadian itu. Wanita perawat itu tiba-tiba menyesal karena ia dulu pernah menolak pinangan dari tukang ojek lusuh tersebut. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu, terik matahari menyengat halaman depan Rumah Sakit Harapan Sehat. Beberapa perawat berjalan tergesa sambil berbincang ringan. Di antara keramaian itu, berdirilah seorang pria dengan jaket abu-abu lusuh yang warnanya sudah pudar. Kedua tangannya menggenggam erat setangkai bunga mawar merah putih yang dibungkus plastik bening sederhana. Pria itu bernama Raffi. Raffi menatap ke arah pintu rumah sakit dengan napas yang tidak beraturan. Ia tampak gugup, tapi di matanya tersimpan tekad yang kuat. Seorang tukang ojek yang biasa mangkal di depan rumah sakit itu, kini memberanikan diri melakukan hal yang belum pernah ia lakukan seumur hidup. Melamar seorang perempuan yang sudah lama ia kagumi diam-diam, seorang perawat cantik bernama Risma. Selama berbulan-bulan, Raffi selalu mengantar pasien, dokter, bahkan pegawai rumah sakit dengan penuh kesabaran. Kadang ia hanya dibayar sedikit, kadang tidak sama sekali, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia tahu hidupnya sederhana, tapi hatinya bersih. Ia bekerja keras, menyisihkan sedikit demi sedikit untuk membeli bunga itu. Hanya itu yang bisa ia persembahkan. Ketika Risma keluar dari pintu rumah sakit bersama teman-temannya, Raffi melangkah maju. Napasnya tercekat, tapi ia tetap menatap Risma dengan tatapan penuh harap. "Risma, aku tahu aku bukan siapa-siapa," ucapnya pelan. "Tapi aku tulus menyukaimu. Aku ingin melamarmu." Suara itu langsung membuat langkah Risma terhenti. Teman-teman perawat di belakangnya saling pandang, lalu menahan tawa. Risma menatap Raffi dari ujung kepala hingga kaki, pandangan yang penuh ejekan dan jijik. Ia melipat tangannya di dada, lalu menunduk sedikit ke arah Raffi. "Lu ngaca dong," ucapnya keras. "Kerjaan lu tuh cuma tukang ojek. Gak pantas banget deh sama perawat kayak gue." Tawa teman-temannya pecah serempak. Beberapa bahkan menunjuk ke arah Raffi sambil menutupi mulutnya. Raffi hanya diam, menunduk, menggenggam bunganya lebih erat. Namun Risma belum berhenti. "Pergi gak lu dari sini sebelum gue panggilin satpam?" katanya lagi. Kali ini suaranya meninggi. Ia menatap bunga di tangan Raffi, lalu menendangnya hingga terlempar ke tanah. Kelopak merah itu berhamburan di atas aspal panas. Raffi menatap bunga itu dalam diam.
Tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Ia hanya menghela napas panjang, menunduk, lalu berjongkok untuk memungut kelopak bunga yang sudah hancur. Para perawat di belakang Risma semakin keras tertawa. Satu persatu kelopak itu ia kumpulkan. Tidak untuk dibawa pulang, tapi untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa harga diri tidak diukur dari tawa orang lain. Setelah semua kelopak itu terkumpul di tangannya, ia berdiri, menatap Risma untuk terakhir kalinya. "Aku gak akan ganggu kamu lagi," ucapnya pelan. "Tapi semoga suatu hari kamu tahu bahwa cinta itu bukan tentang seragam, tapi tentang hati." Tanpa menunggu balasan, Raffi melangkah pergi perlahan. Risma hanya mendengus dan memalingkan wajah. Ia merasa puas. Tapi di kejauhan, langkah kaki Raffi terasa berat, seolah setiap pijakannya menelan harga dirinya sedikit demi sedikit. Sementara di belakangnya, tawa masih menggema. Suara Risma terdengar samar, tapi menyakitkan di telinga Raffi. Tukang ojek kok berani-beraninya melamar perawat. Dasar mimpi, Raffi tidak membalas. Ia hanya menatap langit siang yang terik, lalu berjalan meninggalkan rumah sakit itu. Jaketnya yang lusuh bergoyang pelan tertiup angin. Dari balik debu jalanan, matanya tampak berkaca. Tapi di balik kesedihan itu, tersimpan satu hal yang tak diketahui siapapun. Sebuah rahasia besar yang suatu hari akan mengubah segalanya. Hari itu, penghinaan menjadi luka di hati Raffi. Tapi kelak, luka itu akan menjadi jalan untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Namun, bayangan Risma yang menendang bunga di hadapan banyak orang masih terus terngiang di kepala Raffi. Setiap kali ia lewat di depan rumah sakit itu, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tak lagi berani menatap ke arah pintu masuk tempat kejadian itu terjadi. Luka di hatinya terasa begitu dalam, tapi bukan karena ditolak, melainkan karena dipermalukan di depan orang banyak. Setiap malam, Raffi duduk di atas motornya yang sudah usang, memandangi jalanan yang mulai sepi. Ia memandangi bunga plastik yang ia ikat di spion motornya. Satu-satunya pengingat dari perasaan tulus yang pernah ia miliki. Kadang ia tersenyum pahit, sambil berkata lirih pada dirinya sendiri. Mungkin, emang gak semua orang bisa lihat ketulusan ya. Di tempat lain, Risma menjalani hari-harinya dengan bangga. Sejak kejadian itu, namanya semakin dikenal di lingkungan rumah sakit. Banyak orang membicarakan keberaniannya menolak lamaran dari seorang tukang ojek yang dianggap nekat. Risma sendiri merasa puas. Ia merasa telah membuat batas yang jelas antara dirinya, seorang perawat terhormat, dan Raffi, pria miskin tanpa masa depan. Namun di balik kebanggaannya, diam-diam ada sosok lain yang mulai mendekati Risma. Seorang pria tampan berseragam hijau yang memperkenalkan diri sebagai Dimas, anggota TNI yang sering datang ke rumah sakit untuk menjenguk rekannya. Dimas ramah, penuh perhatian, dan pandai merayu. Tatapan matanya tajam, suaranya tegas, tapi setiap kata yang keluar darinya terdengar lembut di telinga Risma. Dalam waktu singkat, hati Risma pun luluh. Risma bangga bisa dekat dengan pria berseragam. Ia sering memamerkan foto-foto mereka berdua kepada teman-temannya di rumah sakit. "Lihat, ini pacar gue sekarang," katanya sambil tersenyum bangga. Teman-temannya langsung berdecak kagum. "Wah, tentara Riz, keren banget. Pantes lu nolak si tukang ojek lusuh itu dulu." Risma tertawa puas. "Jelas dong, gak sebanding sama sekali." Sementara itu, Raffi mulai jarang terlihat di pangkalan ojek. Teman-temannya mengira ia menyerah dan pergi mencari pekerjaan lain. Tapi kenyataannya, Raffi sedang mempersiapkan sesuatu. Ia bekerja keras, lebih dari sebelumnya. Ia sering pergi jauh, bahkan kadang tak pulang berhari-hari. Tak ada yang tahu pasti apa yang ia lakukan, tapi satu hal yang jelas, Raffi tidak lagi hidup hanya sebagai tukang ojek jalanan biasa. Malam itu, di sebuah rumah kontrakan kecil, Raffi membuka buku catatan yang penuh dengan tulisan dan rancangan. Di dalamnya terdapat logo dan nama yang ia buat sendiri.
Raftrans, transportasi untuk semua. Sebuah ide besar yang muncul dari kehidupannya di jalan. Ia ingin membangun layanan transportasi yang membantu masyarakat kecil agar bisa bepergian dengan harga terjangkau, tapi tetap layak dan manusiawi. Di dalam hati, Raffi berjanji, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh seragam atau kekayaan. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Banyak yang menertawakannya. Banyak pula yang tidak percaya. Tapi Raffi terus melangkah, satu langkah kecil setiap harinya, dengan semangat yang tidak pernah padam. Sementara di rumah sakit, Risma semakin dalam tenggelam dalam kisah cintanya dengan Dimas. Pria berseragam itu sering datang membawakan bunga, membukakan pintu mobil, dan sesekali memakaikan jas hujan ketika hujan turun tiba-tiba. Risma merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Sampai suatu hari, Dimas datang dengan wajah serius. "Risma," katanya sambil menatap lembut, "aku mau kamu jadi istriku." Risma terkejut, menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak menyangka lamaran itu datang secepat ini. Semua teman-temannya bersorak saat mendengar kabar itu. "Gila, Risma bakal jadi istri tentara." "Wah, naik pangkat derajatnya tuh." Risma tersenyum bangga. Dalam benaknya, ia merasa sudah mengambil keputusan yang benar. Ia menolak pria miskin dan memilih pria berwibawa. Ia yakin masa depannya akan bahagia. Ia yakin hidupnya akan penuh dengan kehormatan dan kebanggaan. Namun malam itu, di sisi lain kota, Raffi menatap layar laptop tuanya yang berkedip. Di layar itu tertulis satu pesan dari rekannya di luar negeri, menandai sebuah awal baru. Proposal disetujui. Kita siap memulai investasi. Raffi tersenyum tipis. Matanya menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang sunyi. "Terima kasih, Allah," ucapnya pelan. Akhirnya, mimpi ini mulai berjalan. Tak ada yang tahu, di saat Risma merasa hidupnya sempurna, langkah kecil Raffi sedang menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa memalukan di depan Rumah Sakit Harapan Sehat. Risma kini hidup dengan status baru, istri seorang tentara. Di hari pernikahannya dulu, ia tampak anggun memakai kebaya putih berhias payet berkilau. Tamu undangan berdatangan, termasuk teman-teman sesama perawat yang dulu menertawakan Raffi bersama dirinya. Di atas pelaminan, Risma duduk di samping Dimas yang gagah dalam seragam hijau lengkap, dengan topi pet dan medali kecil di dadanya. Ia tersenyum bangga, seolah hidupnya kini berada di puncak kebahagiaan. Dalam hatinya, Risma sempat terlintas bayangan Raffi, pria lusuh yang dulu datang membawa bunga. Ia tersenyum sinis. "Lihat sekarang, siapa yang menang?" bisiknya dalam hati. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Setelah pernikahan, sifat asli Dimas mulai terlihat sedikit demi sedikit. Ia mulai jarang pulang, sering marah tanpa sebab, dan tak jarang menuduh Risma macam-macam. Awalnya Risma menahan diri. Ia berpikir mungkin Dimas lelah dengan tugas dinasnya. Tapi seiring waktu, kecurigaan itu tumbuh menjadi rasa takut. Suatu malam, Dimas pulang dengan mata merah dan bau alkohol yang menyengat. Ia membanting helm ke lantai, lalu duduk di kursi dengan napas berat. "Kenapa kamu pulang malam lagi?" tanya Risma dengan hati-hati. Dimas menatapnya tajam. "Jangan banyak tanya. Kau pikir tentara kayak aku bisa santai kayak suami orang lain?" bentaknya. Risma terdiam. Ia tidak berani menjawab. Ia hanya menunduk dan mengusap air mata yang mulai mengalir. Hari demi hari, sikap Dimas makin kasar. Ia sering memukul meja, membanting piring, bahkan meninggalkan rumah berhari-hari tanpa kabar. Risma mulai kehilangan senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya. Teman-teman rumah sakit yang dulu memuji pernikahannya kini jarang menghubungi. Perlahan, dunia Risma terasa sunyi dan gelap. Sampai suatu hari, Risma menerima kabar yang membuat lututnya lemas. Saat sedang bekerja, salah satu pasien di ruang gawat darurat
berteriak histeris memanggil nama Dimas. Risma terkejut, ia segera mendekat. Pasien itu seorang perempuan muda, wajahnya lebam, menangis ketakutan. Dia nipu saya, Mbak. Dia ngaku tentara, padahal bohong, dia ambil uang saya semua. Risma menatap perempuan itu dengan wajah pucat. Siapa namanya? Dimas Saputra, jawab perempuan itu sambil terisak. Dunia Risma seolah berhenti berputar. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Ia langsung berlari keluar dari ruangan, mencari udara. Ia teringat semua ucapan Dimas tentang dinas, tentang pangkat, tentang segala kebanggaan yang selama ini ia percayai. Semua hancur dalam sekejap. Malamnya, polisi datang ke rumah. Mereka mencari Dimas. Maaf Bu, suami Anda sedang kami selidiki. Ia diduga menggunakan identitas palsu dan menipu beberapa wanita, kata seorang petugas dengan nada tegas. Risma nyaris pingsan mendengarnya. Semua kebanggaan yang dulu ia junjung tinggi berubah jadi malu yang tak bisa disembunyikan. Para tetangga mulai berbisik-bisik, teman-temannya menjauh, dan keluarga Dimas pun tidak bisa dihubungi. Risma menatap kaca kamar sendirian. Wajahnya tampak kusut, matanya bengkak karena menangis. Kenapa harus begini? Bisiknya lirih. Kenapa aku dulu begitu sombong? Beberapa hari kemudian, berita tentang penangkapan Dimas tersebar di televisi. Ia ditangkap karena penipuan dan pemalsuan identitas sebagai anggota TNI Gadungan. Dalam berita itu, Risma melihat suaminya diborgol dengan kepala tertunduk, dikerumuni wartawan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Kini, semua ejekan yang dulu ia lontarkan pada Raffi seolah berbalik kepadanya. Ia teringat ucapan Raffi waktu itu, kalimat sederhana yang kini terasa seperti pisau di hatinya. Cinta itu bukan tentang seragam, tapi tentang hati. Risma menangis keras. Tak ada lagi kebanggaan, tak ada lagi tawa. Hidupnya berubah menjadi penyesalan yang panjang. Ia kehilangan segalanya, nama baik, suami, dan harga diri. Sementara itu, di tempat lain, seseorang sedang duduk di dalam ruang rapat sebuah gedung besar di Jakarta. Di hadapannya terpampang tulisan di layar besar, bertuliskan Raff Trans Group, Grand Opening Cabang Nasional. Pria itu mengenakan jas hitam sederhana, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Ia adalah Raffi. Tanpa satupun orang di ruangan itu tahu, di dalam hatinya tersimpan kisah yang menjadi alasan mengapa ia berjuang sejauh ini. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Yang ia miliki sekarang hanyalah rasa syukur, karena Allah telah menuntunnya melewati jalan yang penuh luka untuk sampai pada titik ini. Dan di luar sana, takdir sedang menyiapkan pertemuan yang tidak pernah dibayangkan oleh Risma sebelumnya. Hari itu, cuaca Jakarta tampak cerah. Langit biru terbentang luas, namun di hati Risma semuanya terasa kelam. Setelah kabar penangkapan Dimas, hidupnya berubah total. Ia berhenti dari pekerjaannya di rumah sakit, karena tidak sanggup menanggung pandangan sinis dari rekan-rekannya. Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, berusaha memulai hidup baru dengan menjahit pakaian seadanya. Setiap kali malam datang, Risma hanya duduk di depan jendela, menatap langit dan mengingat semua kesalahannya. Dulu aku terlalu sombong, bisiknya lirih. Aku pikir seragam bisa jamin kebahagiaan. Ternyata cuma mimpi kosong. Air matanya menetes, membasahi pipi yang kini mulai pucat karena kelelahan dan sedih yang tak berujung. Suatu pagi, Risma memutuskan keluar mencari pekerjaan. Ia berjalan menyusuri trotoar, membawa map berisi ijazah dan surat pengalaman kerja. Setelah beberapa kali ditolak, langkahnya terhenti di depan sebuah gedung besar berlogo Raff Trans Group. Gedung itu menjulang tinggi dengan kaca mengilap. Banyak orang berpakaian rapi keluar masuk, dan di bagian bawahnya terpampang spanduk besar bertuliskan, "Pembukaan klinik kesehatan Raff Trans Care, menerima tenaga medis baru." Risma membaca tulisan itu berkali-kali, jantungnya berdegup kencang.
Raf Trans. Kenapa terdengar familiar ya? Gumamnya pelan. Namun karena kebutuhan hidup yang mendesak, ia memberanikan diri masuk dan mencoba melamar. Saat tiba di dalam lobi, Risma menatap kagum interior megah gedung itu. Lantai marmer berkilau, dinding kaca besar, dan aroma bunga segar memenuhi udara. Ia merasa kecil di antara orang-orang yang sibuk berpakaian jas. Ia menyerahkan berkasnya ke meja resepsionis. "Selamat pagi, saya ingin melamar untuk bagian perawat," ucapnya pelan. Petugas resepsionis tersenyum ramah. "Tentu Bu, silakan duduk sebentar, nanti kami panggil untuk wawancara." Risma mengangguk dan duduk di ruang tunggu. Tangannya menggenggam map erat-erat, berharap setidaknya bisa diterima bekerja. Ia tak tahu siapa pemilik perusahaan itu, tapi dalam hatinya muncul rasa kagum terhadap nama besar Raf Trans yang kini banyak dibicarakan. Tak lama kemudian, seorang staf HR memanggilnya ke ruang wawancara di lantai 2. Ruangan itu luas, dindingnya kaca, dan di tengahnya terdapat meja besar dengan beberapa kursi di sekelilingnya. "Silakan duduk Bu Risma," ucap staf itu. "Nanti direktur utama juga ingin ikut mewawancarai langsung calon tenaga medis hari ini." Risma tersenyum gugup. "Baik, terima kasih." Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka perlahan. Suara langkah sepatu terdengar mantap dan tenang. Risma menoleh, dan seketika tubuhnya membeku. Dari balik pintu, muncul seorang pria berpakaian jas hitam sederhana, berwajah teduh namun berwibawa. Tatapannya tenang, langkahnya berisi. Dan saat pandangan mereka bertemu, Risma merasakan dadanya seakan berhenti berdetak. Itu adalah Raffi, pria yang dulu ia hina di depan rumah sakit. Pria yang pernah ia tendang dan permalukan. Kini berdiri di hadapannya sebagai direktur utama Raf Trans Group, perusahaan besar yang namanya sedang naik daun di seluruh Indonesia. Risma tak mampu berkata apa-apa. Tangannya gemetar, napasnya berat. Ia ingin berdiri, ingin minta maaf, tapi lidahnya keluh. Raffi menatapnya sebentar tanpa ekspresi, lalu duduk di kursi depan dengan tenang. "Silakan lanjutkan wawancaranya," katanya pada staf HR dengan suara datar. Wawancara dimulai, tapi pikiran Risma kacau. Ia tak bisa fokus menjawab pertanyaan. Setiap kali Raffi berbicara, ia merasa seperti seluruh masa lalunya dihadirkan kembali di ruangan itu. Kalimatnya, tatapannya, semuanya terasa seperti cermin yang memantulkan kesalahannya sendiri. Setelah wawancara selesai, Raffi berdiri dan menatap Risma langsung. "Terima kasih sudah datang Risma. Saya ingat kamu dulu pernah bekerja di Rumah Sakit Harapan Sehat ya." Risma menunduk, suaranya bergetar. "Iya Pak, saya pernah di sana." Raffi tersenyum tipis. "Saya juga pernah ke sana. Dulu." Senyum itu lembut, tapi bagi Risma, rasanya seperti pisau yang menembus hatinya. Ia tak sanggup menatap lebih lama. Beberapa detik hening berlalu sebelum Raffi kembali berkata dengan nada yang tenang tapi tegas. "Semoga kamu sudah banyak belajar dari masa lalu, Risma. Karena kadang, luka yang kita buat sendiri adalah guru yang paling sabar." Risma terisak pelan, tapi ia berusaha menahan air matanya. "Maafkan saya, Pak." Suaranya nyaris tak terdengar. Raffi menatapnya lama, kemudian berkata lirih. "Saya sudah memaafkan kamu sejak lama, tapi maaf tidak selalu berarti kembali seperti dulu." Setelah itu, ia melangkah keluar meninggalkan ruangan. Risma menunduk, menatap lantai sambil menggenggam ujung jilbabnya dengan erat. Air mata akhirnya jatuh juga, membasahi pipinya. Ia sadar, inilah balasan dari kesombongan yang dulu ia banggakan. Dunia seolah berputar cepat, dan kini ia berdiri di tempat yang dulu pernah ia injak dengan angkuh. Di luar ruangan, Raffi berjalan menuju lift. Tatapannya kosong, tapi hatinya tenang. Ia tidak lagi marah. Ia hanya bersyukur, karena Allah telah menunjukkan padanya keadilan dengan cara yang begitu halus dan indah. Hari-hari setelah wawancara itu menjadi masa yang paling berat bagi Risma. Setiap malam,
ia tak bisa tidur dengan tenang. Bayangan wajah Raffi selalu muncul dalam pikirannya. Bukan lagi sebagai pria lusuh yang dulu ia hina, tapi sebagai sosok berwibawa yang kini jauh di atasnya. Ia tak menyangka, pria yang dulu ia tendang dan rendahkan ternyata berdiri di tempat yang begitu tinggi. Di kontrakannya yang sederhana, Risma duduk di sudut kamar, memandangi map lamaran kerjanya yang sudah terlipat. Ia belum menerima kabar apapun dari Raftrans. Dalam hatinya, ia tahu mungkin Raffi tak akan pernah mempekerjakannya. Dan entah mengapa, ia merasa itu pantas. Dulu aku yang merendahkan dia, bisiknya lirih sambil menatap ke lantai. Sekarang, gantian aku yang tak pantas di hadapannya. Air matanya menetes perlahan. Ia teringat lagi adegan setahun lalu di depan rumah sakit, saat semua orang menertawakan Raffi, dan dirinya berdiri dengan sombong di tengah tawa itu. Saat itu, ia merasa berkuasa. Tapi sekarang, semua kebanggaan itu berubah jadi beban yang menyakitkan. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk di ponselnya. Pengirimnya dari HR Raftrans. Selamat pagi, Bu Risma. Kami mohon Anda datang kembali ke kantor untuk pertemuan lanjutan. Risma terdiam lama. Ia tak tahu harus senang atau takut. Tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk datang. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, meski sederhana tapi bersih dan rapi. Saat tiba di gedung Raftrans, langkahnya terasa berat. Ia melewati lobi yang megah itu lagi, melewati aroma bunga segar yang dulu membuatnya kagum. Di dalam lift, jantungnya berdegup kencang. Pintu terbuka dan seorang staf menyambutnya dengan ramah, mengarahkannya ke ruang rapat lantai 7. Ketika pintu ruangan terbuka, Risma kembali melihat Raffi. Kali ini, ia tidak sedang duduk di kursi direktur, melainkan berdiri di depan jendela besar, memandangi kota Jakarta dari ketinggian. Cahaya matahari sore menembus kaca, memantulkan siluet tubuhnya yang tegap dan tenang. Risma menunduk. Assalamualaikum, Pak. Raffi berbalik perlahan. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Risma suara itu tenang, tapi tegas. Tak ada amarah, tak ada dendam, hanya jarak yang tak bisa dijembatani. Terima kasih sudah datang, ucap Raffi. Saya panggil kamu bukan untuk menyinggung masa lalu, tapi untuk sesuatu yang mungkin bisa kamu bantu. Risma terkejut. Bantu? Raffi mengangguk. Kami akan membuka klinik kesehatan di beberapa daerah terpencil. Saya butuh tenaga medis yang benar-benar mau bekerja dengan hati. Dan saya tahu, kamu pernah punya hati yang baik. Sebelum kesombongan merubahnya, Risma menunduk dalam-dalam. Air matanya mulai menggenang. Saya menyesal, Pak. Sangat menyesal. Raffi menatapnya lama, lalu berkata pelan. Kalau kamu menyesal, buktikan dengan berbuat kebaikan, bukan dengan air mata. Kalimat itu menembus hati Risma lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Ia menangis tanpa suara, hanya bisa mengusap matanya sambil mengangguk pelan. Hari itu, Raffi memutuskan untuk memberi Risma kesempatan kedua. Ia diterima bekerja sebagai perawat di salah satu klinik kecil milik Raftrans Care di pinggiran Bogor. Namun Raffi tidak menugaskannya di kota besar. Ia ditempatkan di daerah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk. Bukan untuk menghukum, kata Raffi sebelum ia pergi. Tapi agar kamu bisa belajar melihat kehidupan dari kacamata yang dulu pernah kamu remehkan. Risma hanya bisa menunduk, menahan tangisnya. Terima kasih, Pak. Saya akan buktikan. Beberapa minggu kemudian, Risma pindah ke desa tempat ia ditugaskan. Klinik itu kecil, tapi hangat. Dindingnya dari kayu, halaman depannya ditanami bunga liar. Di sana, Risma belajar banyak hal. Ia melayani pasien miskin, anak-anak desa, dan para ibu tua yang datang tanpa uang sepeser pun. Setiap kali ia membantu mereka, hatinya terasa tenang. Seakan ia menemukan kembali dirinya yang dulu hilang. Suatu sore, ketika Risma menutup klinik, ia melihat mobil hitam berhenti di depan halaman. Dari dalam keluar sosok yang sudah sangat ia kenal, Raffi. Ia datang tanpa jas formal, hanya mengenakan kemeja putih dan celana abu-abu.
Risma spontan berdiri, hatinya bergetar. Pak Raffi, Anda datang kemari? Raffi tersenyum kecil. Saya cuma ingin lihat, apakah kamu masih tetap di sini? Mereka berdiri dalam diam. Angin sore berhembus lembut, membawa suara anak-anak desa yang bermain di kejauhan. Raffi menatap sekeliling. Kamu sudah berubah banyak, Risma. Sekarang matamu gak lagi sombong seperti dulu. Risma menunduk, air matanya menetes lagi. Saya cuma ingin menebus semua yang pernah saya lakukan, Pak. Raffi tersenyum tenang. Kalau begitu, teruslah di sini. Karena penyesalan paling berharga adalah yang melahirkan kebaikan. Ia berbalik dan melangkah pergi perlahan. Risma menatap punggungnya sampai menghilang di balik mobil hitam itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Risma menangis bukan karena malu atau sakit hati, tapi karena hatinya merasa lega. Dalam diam, ia tahu, takdir telah mempertemukannya kembali dengan cara yang paling indah. Bukan untuk mengulang, tapi untuk belajar. Hari-hari di desa berjalan perlahan, tapi penuh makna bagi Risma. Setiap pagi ia membuka klinik kecil itu lebih awal, menyiapkan alat-alat sederhana, dan menyambut para pasien yang datang dengan wajah lelah, tapi penuh harap. Tidak ada dokter yang mendampingi. Tidak ada fasilitas lengkap seperti di rumah sakit besar dulu. Namun, disinilah Risma merasa benar-benar menjadi perawat. Bukan sekadar profesi, tapi panggilan hati. Anak-anak desa memanggilnya Bu Sima, karena sulit menyebut Risma. Ia hanya tertawa setiap kali mendengar itu. Iya, Bu Sima datang ya kalau kamu sakit. Katanya lembut sambil mengelus kepala anak kecil yang berlari membawa ibunya yang demam. Hari demi hari, Risma mulai merasa damai. Setiap luka yang dulu menghancurkan dirinya, kini perlahan sembuh melalui tangan-tangannya yang membantu orang lain. Ia merasa Allah memberi kesempatan untuk menebus kesalahan, bukan dengan kata, tapi dengan perbuatan. Namun, jauh di lubuk hatinya, masih ada satu hal yang belum hilang, perasaan bersalah kepada Raffi. Ia sering bertanya dalam hati, bagaimana bisa seseorang yang pernah ia hina begitu dalam, justru memperlakukannya dengan kebaikan tanpa sedikit pun balas dendam. Suatu sore, ketika hujan baru saja reda, Risma sedang menutup jendela klinik. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depan halaman. Ia menoleh, dan matanya membesar. Sosok Raffi turun dari mobil, kali ini tanpa sopir, membawa payung hitam di tangan. Risma segera keluar, sedikit panik tapi juga bahagia. Pak Raffi, Anda datang lagi? Suaranya bergetar. Raffi tersenyum kecil. Saya kebetulan lewat dari proyek sebelah. Sekalian mampir ia berjalan perlahan ke teras klinik. Udara lembab membawa aroma tanah basah. Risma mempersilakan duduk, lalu menyuguhkan teh hangat dari termos kecil yang biasa ia pakai untuk pasien. Raffi menatap cangkir itu sebentar, lalu berkata, "Tenang. Kamu tahu Risma, kadang orang yang pernah menyakiti kita justru jadi alasan kita bisa jadi kuat." Risma menatapnya, bingung tapi hangat. "Maksudnya, Pak?" Raffi tersenyum. "Kalau dulu kamu gak pernah hina saya, mungkin saya gak akan berjuang sekeras itu. Luka itu yang bikin saya bangkit." Air mata Risma langsung jatuh. Ia menunduk, menahan isak yang sulit dikendalikan. Kenapa? Kenapa kamu gak benci aku, Pak?" Suaranya pecah. Raffi diam sejenak. Lalu ia menatap jauh ke arah langit yang mulai jingga. "Karena kalau saya benci, saya gak akan bisa tenang. Hidup bukan tentang siapa yang jatuh, tapi siapa yang bangkit tanpa menyakiti orang lain." Kalimat itu menghujam hati Risma begitu dalam. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis pelan. Raffi tidak menegurnya, hanya menatap dengan tatapan yang tenang dan penuh pengertian. Setelah beberapa menit, ia berdiri. "Saya harus pergi," katanya pelan. "Besok saya berangkat ke luar negeri, ada kerjasama baru untuk Raftrans." Risma mendongak, menatapnya dengan mata berkaca.
Bolehkah saya mengucapkan terima kasih, Pak? Untuk semuanya? Raffi mengangguk, tersenyum kecil. Kamu gak perlu berterima kasih. Cukup teruskan kebaikan ini. Itu sudah cukup buat saya. Ia melangkah menuju mobil. Tapi sebelum masuk, ia sempat berbalik. Risma, jangan takut mulai dari bawah lagi. Kadang, jalan pulang menuju cahaya memang harus dilewati dengan kaki yang kotor. Mobil hitam itu perlahan meninggalkan halaman kecil klinik. Risma berdiri di teras, menatap sampai mobil itu hilang di tikungan jalan yang basah oleh sisa hujan. Angin sore berembus pelan, membawa aroma dedaunan dan tanah yang basah. Di matanya, air masih menetes, tapi kali ini bukan tangis sedih, melainkan rasa haru yang tak bisa diucapkan. Sejak hari itu, Risma bekerja lebih giat. Ia membantu banyak orang tanpa pamrih. Reputasinya mulai terdengar ke kota. Banyak orang datang berobat ke klinik kecil itu karena mendengar kabar tentang perawat yang melayani dengan hati. Beberapa bulan kemudian, ia menerima surat dari kantor pusat Raftrans. Di dalamnya tertulis bahwa klinik tempat ia bekerja akan diperluas dan direnovasi, dan Risma akan diangkat sebagai kepala perawat. Di bawah tanda tangan persetujuan, tertulis nama Raffi Mahendra dengan tinta biru. Tangannya bergetar saat membaca surat itu. Ia menatap tanda tangan itu lama, lalu tersenyum sambil meneteskan air mata. Terima kasih, Allah, bisiknya lirih. Engkau pertemukan aku dengan luka, tapi dari luka itu aku belajar arti kasih dan keikhlasan. Langit sore mulai berubah keemasan. Cahaya matahari menembus sela daun di depan klinik. Di antara sinar yang lembut itu, Risma menatap ke langit sambil menahan tangis bahagia. Kehidupannya mungkin tidak sempurna, tapi hatinya kini penuh kedamaian. Ia tak lagi memikirkan masa lalu, karena ia tahu, dari semua orang yang datang dan pergi dalam hidupnya, Raffi adalah yang paling berharga. Bukan karena cintanya, tapi karena ia mengajarkan makna memaafkan tanpa harus membalas. 3 bulan telah berlalu sejak Risma menerima surat pengangkatan sebagai kepala perawat di klinik kecil itu. Renovasi yang dijanjikan benar-benar dilakukan. Klinik yang dulu sederhana kini berdiri lebih layak, dengan ruang periksa yang bersih, alat medis baru, dan cat dinding berwarna putih lembut yang menenangkan. Warga desa makin banyak berdatangan. Risma tidak hanya menjadi perawat, tapi juga tempat curhat bagi para ibu yang datang membawa anaknya berobat. Ia selalu melayani dengan senyum tulus, dan setiap kali menutup klinik sore hari, ia bersujud lama, bersyukur atas setiap napas dan kesempatan yang masih Allah berikan. Namun sore itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Seorang kurir datang membawa sebuah surat berstempel Raftrans International Headquarters. Risma menerima surat itu dengan tangan bergetar. Ia membukanya perlahan, lalu membaca isi di dalamnya. Kepada Ibu Risma, kami mengundang Anda untuk hadir dalam acara tahunan Raftrans Award di Jakarta. Direktur utama kami, Bapak Raffi Mahendra, ingin memberikan penghargaan khusus bagi Anda atas dedikasi dan pengabdian di lapangan. Hormat kami, Sekretariat Raftrans Group. Surat itu nyaris membuatnya tak bisa bernapas. Ia membaca ulang berulang kali, memastikan ia tak salah lihat. Air matanya menetes, tapi bukan air mata sedih. Kali ini, tangis bahagia yang tak bisa ia tahan. Ia menatap langit biru yang memantul di jendela kecil klinik. Ya Allah, ini bukan mimpi, kan? Ucapnya lirih. Malamnya, Risma tak bisa tidur. Ia menyiapkan pakaian terbaik yang ia punya. Satu-satunya gamis polos warna biru muda yang dulu ia jahit sendiri. Di dalam hatinya, ia tak mencari penghargaan. Ia hanya ingin berterima kasih kepada Raffi, pria yang telah mengajarinya banyak hal tanpa mengucap satupun kata kebencian. 2 hari kemudian, Risma berangkat ke Jakarta. Ia naik bus malam, menempuh perjalanan panjang melewati jalan berliku dan lampu kota yang berkelip. Saat bus memasuki terminal besar, ia menarik napas dalam-dalam.
Kota itu terasa asing tapi juga membawa kenangan lama. Kota tempat ia dulu merasa tinggi, lalu jatuh sedalam-dalamnya. Pagi harinya, Risma tiba di gedung besar Raff Trans. Acara sudah berlangsung meriah. Ruangannya luas dengan lampu gantung berkilau, dan panggung megah bertuliskan Raff Trans Annual Award and Charity Gala. Banyak tamu undangan berpakaian elegan. Risma melangkah pelan dengan kepala tertunduk, berusaha tidak menarik perhatian. Ia duduk di deretan kursi belakang. Di atas panggung, pembawa acara menyebut nama-nama penerima penghargaan. Musik lembut mengiringi tepuk tangan tamu-tamu. Risma hanya menatap dari jauh, hatinya bergetar antara kagum dan gugup. Hingga akhirnya, suara pembawa acara menggema di ruangan. Dan penghargaan terakhir, Special Dedication Award, diberikan kepada seseorang yang telah menunjukkan perubahan luar biasa. Seseorang yang membuktikan bahwa kesalahan masa lalu tidak menentukan masa depan. Mari kita sambut Ibu Risma. Semua mata beralih ke arahnya. Risma terkejut, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia menatap sekeliling, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Namun panitia sudah berdiri, memberi isyarat agar ia maju ke depan. Dengan langkah gemetar, Risma berjalan ke panggung. Di tengah cahaya lampu yang terang, ia menunduk, menahan air mata. Di ujung panggung berdiri sosok yang sudah lama tak ia temui. Raffi. Ia mengenakan jas abu-abu muda, dasinya sederhana, tapi auranya begitu menenangkan. Saat Risma mendekat, Raffi menyambutnya dengan senyum hangat. Semua tamu berdiri memberi tepuk tangan panjang. Raffi menyerahkan plakat penghargaan sambil berkata dengan suara lembut yang menggema di mikrofon. Perubahan bukan datang dari kesempurnaan, tapi dari hati yang mau belajar dari luka. Air mata Risma jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berbisik lirih. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan kedua. Raffi menatapnya tenang, lalu menjawab pelan. Kesempatan itu bukan dari saya, Risma, tapi dari Allah. Saya cuma perantara suasana ruangan hening beberapa detik. Banyak tamu yang ikut terharu melihat momen itu. Raffi kemudian menambahkan dengan suara mantap. Saya ingin seluruh staf Raff Trans tahu bahwa setiap manusia berhak memperbaiki hidupnya. Tidak peduli seberapa dalam ia jatuh, jika ia mau bangkit dengan hati yang bersih, maka ia pantas dihormati. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Risma menunduk sambil menangis haru. Ia tahu hari itu bukan tentang penghargaan atau kebanggaan, tapi tentang penebusan yang sempurna. Setelah acara selesai, Raffi menghampirinya di belakang panggung. Kamu akan tetap di klinik, tapi mulai sekarang semua kebutuhan dan fasilitas di sana akan kami lengkapi. Kamu yang akan memimpin cabang Raff Trans Care di wilayah barat, ucapnya. Risma tertegun, menatapnya dengan mata basah. Saya nggak tahu harus bilang apa, Pak. Raffi tersenyum. Cukup teruskan apa yang kamu mulai. Itu sudah cukup. Risma menunduk, menatap lantai. Kalau saja waktu bisa diulang. Raffi memotong lembut. Waktu memang nggak bisa diulang, Risma. Tapi manusia bisa memperbaiki langkahnya. Mereka berjabat tangan dengan penuh hormat. Tak ada cinta yang tersisa, hanya rasa saling menghargai yang begitu dalam. Risma menatap punggung Raffi saat ia berjalan menjauh, disambut rekan-rekan dan tamu penting. Ia tahu, mungkin mereka tak akan sering bertemu lagi, tapi hari itu sudah cukup untuk menutup semua luka masa lalu. Malam itu, saat Risma kembali ke hotel kecil tempatnya menginap, ia berdiri di balkon menatap lampu kota yang berkelip. Angin malam berembus lembut, membawa rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tersenyum, menatap langit dan berbisik pelan. Terima kasih Allah, karena lewat rasa sakit, Engkau ajarkan aku arti keikhlasan. Pagi itu, Jakarta masih diselimuti kabut tipis. Setelah acara besar semalam, Risma belum juga bisa tidur. Hatinya masih terasa hangat, campuran antara bahagia, lega, dan haru yang sulit diungkapkan. Ia duduk di tepi ranjang hotel sederhana
yang disewakan oleh panitia Raftrans untuk tamu dari luar kota. Di tangannya masih tergenggam plakat kristal dengan ukiran namanya. Ia menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum kecil sambil berbisik, "Aku gak pantas, tapi Allah masih kasih aku kesempatan untuk menebus semuanya." Ia masih ingat jelas wajah Raffi di atas panggung. Tatapan teduh itu, suara tenang yang tak sedikit pun menyimpan marah, justru menyembuhkan luka di hatinya yang dulu ia buat sendiri. Dan sejak malam itu, Risma bertekad satu hal, untuk menjalani sisa hidupnya dengan rendah hati dan penuh kebaikan. Beberapa hari kemudian, Risma kembali ke desa. Penduduk menyambutnya dengan hangat. Anak-anak berlari memeluk kakinya, ibu-ibu membawa bunga liar, sebagai tanda terima kasih, karena klinik mereka kini sudah lebih bagus dan gratis untuk warga tidak mampu. "Bu Sima, kliniknya jadi cantik banget," teriak seorang anak kecil sambil tertawa. Risma membelai kepala anak itu lembut. "Yang cantik bukan kliniknya, Nak, tapi kalian semua yang mau jaga kesehatan." Di malam hari, setelah semua pasien pulang, Risma duduk di beranda klinik, menatap langit penuh bintang. Di hadapannya, berdiri papan kayu bertuliskan, Klinik Raftrans Care, cabang desa Mekarjati. Hurufnya berwarna emas, sederhana tapi indah. Ia teringat masa-masa dulu, saat dirinya berdiri di depan rumah sakit, dengan hati penuh kesombongan. Kini, ia berdiri di depan klinik kecil dengan hati yang penuh syukur. Sementara itu, di tempat lain, Raffi juga tengah menatap langit dari balkon rumahnya di Jakarta Selatan. Ia baru saja menutup laptop setelah rapat daring dengan investor luar negeri. Di meja kerjanya ada sebuah amplop putih, surat ucapan terima kasih dari Risma yang baru sampai pagi tadi. "Pak Raffi, terima kasih karena tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Karena sikap Anda, saya belajar bahwa hidup ini bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang mau memaafkan. Semoga Allah selalu melindungi langkah Anda. Salam hormat." Risma Raffi menatap surat itu lama. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia melipat surat itu dengan hati-hati dan menyimpannya di laci meja, bersama catatan-catatannya tentang awal berdirinya Raftrans. Di sana juga tersimpan gambar bunga kertas lusuh yang dulu ia simpan setelah hari penghinaan itu. Satu-satunya sisa masa lalu yang ia pertahankan bukan karena dendam, tapi karena ia ingin selalu ingat bahwa penghinaan yang diterima dengan sabar bisa berubah menjadi sumber kekuatan. Sore itu, teleponnya berdering. Asisten pribadinya melapor bahwa cabang Raftrans Care di desa yang dipimpin Risma telah menjadi proyek sosial paling sukses tahun ini. Banyak relawan dan dokter muda yang ingin bergabung karena terinspirasi oleh kisah perawat yang berubah dari kesombongan menjadi ketulusan. Raffi hanya mengangguk. "Baik, teruskan dukungannya. Selama mereka menolong orang, jangan batasi niat baik." Setelah telepon ditutup, Raffi duduk lama sambil menatap foto mendiang ibunya di meja. "Bu, dulu Raffi hampir hilang arah," katanya lirih. "Tapi Allah tunjukkan jalan lewat orang-orang yang pernah melukai, supaya aku bisa belajar arti sabar dan maaf." Di saat yang sama, di desa jauh di sana, Risma juga sedang berdoa di sajadahnya yang sederhana. Tangannya bergetar, air matanya jatuh membasahi sajadah lusuh yang dulu ia bawa dari rumah lamanya. "Ya Allah, terima kasih karena Kau tunjukkan kebesaran-Mu lewat orang yang dulu pernah aku sakiti. Jadikan setiap langkahku setelah ini sebagai penebus kesalahan masa lalu." Malam itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Bintang-bintang seolah berkilau lebih terang. Risma menatap ke arah langit dan tersenyum, seakan tahu bahwa di tempat berbeda, seseorang yang dulu ia sakiti kini juga sedang menatap langit yang sama. Bukan karena cinta yang belum padam, tapi karena keduanya telah sampai pada tempat yang sama. Tempat di mana hati yang luka akhirnya menemukan kedamaian. Beberapa bulan kemudian, Risma menerima kabar bahwa Raftrans Care akan memperluas layanan hingga ke pelosok daerah lain.
ia diminta melatih tenaga medis baru. Kini, ia bukan lagi perawat yang takut menatap masa lalunya. Ia berdiri di depan puluhan peserta pelatihan dengan suara lembut dan penuh keyakinan. "Dulu," katanya perlahan, "saya pernah jatuh karena kesombongan. Tapi dari kejatuhan itu, saya belajar bahwa orang kecil sekalipun bisa menjadi besar jika hatinya ikhlas. Jangan remehkan siapapun, karena bisa jadi mereka yang tampak hina hari ini justru menjadi alasan kita belajar besok." Semua peserta terdiam mendengarkan. Di ujung kalimatnya, Risma tersenyum, menatap foto Raffi yang terpajang di dinding sebagai pendiri Rough Trans Care. Hatinya bergetar, tapi tenang. Ia tahu, hidupnya sudah berada di jalan yang benar. Sore menjelang malam. Angin berembus lembut melewati jendela klinik. Risma menatap ke arah langit jingga, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar damai. Bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena ia telah memaafkan dirinya sendiri. Pagi itu, langit di desa Mekarjati tampak berwarna keemasan. Burung-burung beterbangan rendah, dan aroma tanah basah setelah hujan semalam memenuhi udara. Risma berdiri di depan klinik sambil menyapu halaman. Senyum kecil tak pernah lepas dari wajahnya. Klinik itu kini sudah ramai setiap hari, tapi suasananya selalu hangat dan bersahabat. Seorang ibu datang menggendong anaknya yang demam. "Bu Sima, tolong lihatkan anak saya, dari tadi panas tinggi." Risma segera mengambil termometer dan menenangkan sang ibu dengan suara lembut. "Tenang Bu, kita periksa dulu ya. Insya Allah nggak apa-apa." Sikapnya yang sabar membuat warga mencintainya. Mereka tak lagi melihat Risma sebagai orang kota, tapi sebagai bagian dari keluarga besar desa itu. Sore harinya, Risma duduk di beranda klinik, menikmati teh hangat sambil menatap sawah yang menghijau di kejauhan. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan. Dari dalam keluar seorang pria berpakaian jas dan membawa tas dokumen. Ia memperkenalkan diri sebagai Reno, asisten pribadi Raffi. "Ibu Risma?" tanya pria itu sopan. Risma mengangguk. "Ya, betul. Ada perlu apa ya, Pak?" Reno tersenyum ramah. "Bapak Raffi ingin ibu datang ke Jakarta minggu depan. Beliau akan mengadakan pertemuan seluruh kepala cabang Rough Trans Care," katanya. "Beliau ingin ibu hadir secara khusus." Risma menatapnya lama. Hatinya mendadak berdebar. "Pak Raffi, masih ingat saya?" Reno menatapnya dengan senyum kecil. "Beliau bukan cuma ingat, Bu, tapi sering menyebut nama ibu sebagai contoh dalam setiap rapat besar." Ucapan itu membuat dada Risma terasa hangat. Ia menunduk pelan, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Baik, Pak. Saya akan datang seminggu kemudian." Risma berangkat ke Jakarta. Ia memakai gamis biru tua sederhana dan jilbab krem polos. Begitu tiba di gedung besar Rough Trans, ia disambut oleh beberapa staf yang ramah. Suasana gedung itu kini lebih besar dan modern, dengan logo baru bertuliskan Rough Trans International, Moving with Humanity. Di ruang pertemuan utama, puluhan kepala cabang duduk rapi. Di depan, berdiri Raffi dengan setelan jas abu-abu muda. Wajahnya tetap teduh dan berwibawa seperti dulu. Saat melihat Risma masuk, tatapannya berubah lembut. Ia memberi isyarat agar Risma duduk di kursi depan. Pertemuan dimulai. Raffi berbicara tentang pengembangan proyek sosial Rough Trans Care di berbagai daerah. Semua peserta mendengarkan dengan kagum. Namun, di akhir pertemuan, ia menatap Risma dan berkata dengan suara yang membuat ruangan hening. "Saya ingin semua orang di ruangan ini tahu," ucapnya perlahan, "bahwa kisah Rough Trans Care tidak akan pernah ada tanpa seseorang yang dulu mengajarkan saya arti kesabaran dan maaf. Seseorang yang dulu memandang saya rendah, tapi kemudian bangkit dan menunjukkan ketulusan luar biasa. Orang itu adalah Ibu Risma." Semua peserta menoleh ke arah Risma. Ia menunduk dalam, air matanya mengalir pelan. Raffi melanjutkan,
kita semua pernah salah menilai seseorang. Tapi yang membuat kita istimewa bukan karena kita tak pernah jatuh, melainkan karena kita mau belajar memperbaiki diri. Ruangan kembali bergemuruh dengan tepuk tangan. Risma menutup wajahnya sambil menahan isak. Ia tak menyangka, lelaki yang dulu ia rendahkan, justru mengangkat namanya di hadapan begitu banyak orang. Setelah acara selesai, Raffi menghampirinya di luar ruangan. "Gimana kabar desa?" tanyanya pelan. Risma tersenyum. "Baik, Pak. Mereka sehat semua. Kliniknya makin ramai." "Bagus. Saya senang dengarnya." Raffi menatap Risma dengan tatapan yang tenang. "Saya dulu pernah berpikir untuk menghapus semua kenangan buruk. Tapi ternyata Allah punya cara lain. Dia malah memutar takdir kita." Dengan indah Risma menatap mata Raffi. "Ada sesuatu di sana. Bukan cinta yang romantis, tapi penghargaan yang tulus." "Pak Raffi," ucapnya lirih. "Terima kasih sudah membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin gak akan tahu arti hidup yang sebenarnya." Raffi tersenyum. "Jangan terima kasih ke saya. Terima kasihlah pada Allah. Dia yang mengubah luka jadi pelajaran." Beberapa saat hening. Angin sore berhembus lewat jendela gedung, membawa aroma kopi dari ruangan sebelah. Raffi menatap keluar jendela, lalu berkata pelan, "Hidup ini seperti roda, Risma. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau kita memegang sabar dan ikhlas, roda itu akan terus berputar dengan tenang." Risma mengangguk, matanya berkaca. "Saya baru benar-benar mengerti arti sabar itu sekarang." Raffi tersenyum kecil. "Kalau begitu, berarti kamu sudah sampai di tempat yang tepat." Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Risma kembali ke desanya. Kini, kliniknya sudah memiliki ambulans kecil dengan logo Raftrans di pintunya. Di atasnya tertulis kalimat sederhana yang diberikan langsung oleh Raffi. "Hidup untuk melayani dengan hati." Sejak hari itu, setiap kali Risma melihat tulisan itu, ia teringat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari penghinaan, penyesalan, hingga pengampunan. Ia tersenyum sendiri sambil berkata pelan, "Dulu aku tertawa di atas luka orang lain. Sekarang aku belajar tersenyum karena bisa menyembuhkan luka orang lain." Sore itu, langit desa berubah oranye keemasan. Anak-anak berlari di halaman depan klinik, tertawa bahagia. Dan di antara suara tawa itu, Risma menatap ke langit dan berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih. Karena Engkau telah menunjukkan bahwa cinta sejati bukan harus dimiliki, tapi cukup diikhlaskan." Malam itu, angin bertiup lembut melewati jendela kamar kecil di klinik. Di atas meja kayu, lampu minyak menyala redup, memantulkan bayangan Risma yang tengah menulis sesuatu di atas kertas lusuh. Tangannya bergerak pelan tapi pasti. Setiap huruf yang ia tulis terasa berat, seolah membawa seluruh perasaan yang selama ini ia pendam. Ia menulis sebuah surat. Bukan surat permohonan, bukan pula surat resmi dari kantor, tapi surat pribadi. Untuk seseorang yang telah mengubah arah hidupnya. Untuk Raffi. "Pak Raffi, hidup ini kadang aneh. Dulu saya memandang Bapak dengan sombong, tapi ternyata lewat Bapak, Allah menundukkan hati saya. Saya tidak tahu apakah Bapak masih mengingat setiap luka yang saya buat dulu. Tapi bagi saya, setiap hari adalah pengingat betapa kejamnya lidah yang dikuasai oleh kesombongan. Sekarang, setiap kali saya melihat orang miskin datang berobat tanpa uang, saya selalu teringat diri saya sendiri. Betapa saya dulu buta, tidak melihat ketulusan orang kecil seperti Bapak. Terima kasih karena tidak membalas hinaan dengan kebencian. Karena Bapak, saya tahu arti memaafkan dan melayani. Saya berdoa, semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak dengan keberkahan yang tak pernah habis. Salam hormat, Risma." Begitu selesai menulis, Risma melipat surat itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam amplop coklat kecil, dan keesokan harinya ia kirimkan ke alamat kantor Raftrans. Ia tidak menunggu balasan. Ia hanya ingin hatinya tenang. Hari-hari berikutnya berjalan damai.
Klinik makin berkembang dan Risma mulai dikenal di wilayah sekitar sebagai perawat berhati emas. Setiap kali membantu pasien sembuh, setiap kali mendengar tawa anak-anak kecil yang dulu ia obati, Risma merasa seperti disembuhkan kembali. Bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Namun, suatu sore, saat Risma baru saja menutup klinik, datanglah seorang kurir membawa sebuah paket kecil. Dari Jakarta, Bu. Untuk Bu Risma menerima paket itu dengan bingung. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada sebuah kotak kecil berwarna coklat muda dan sepucuk surat singkat bertuliskan tangan Raffi. Risma, saya sudah baca suratmu. Maaf bukan sesuatu yang perlu diminta dari orang lain. Maaf itu adalah hadiah yang kita berikan kepada diri sendiri. Saya sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu sadar bahwa kamu bersalah. Karena saya tahu, setiap orang punya waktunya sendiri untuk belajar. Teruslah berbuat baik, karena kebaikan adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Raffi. Di dalam kotak itu, Risma menemukan sesuatu yang membuat air matanya langsung jatuh. Bunga kering. Bunga mawar merah putih yang dulu pernah ia tendang dan injak di depan rumah sakit. Kini diawetkan rapi dalam kaca bening kecil berbentuk hati. Di bawahnya, terukir tulisan kecil berwarna emas. Dari luka, tumbuh keikhlasan. Risma menatap bunga itu lama, sampai matanya basah. Ia duduk di kursi, memegang kaca itu erat di dada. Ya Allah, bisiknya. Engkau benar-benar maha membalikkan hati manusia. Sejak malam itu, setiap kali ia merasa lelah, Risma selalu menatap bunga itu. Ia tidak lagi melihatnya sebagai simbol kesalahan, tapi sebagai tanda bahwa dari hal paling menyakitkan sekalipun, Allah bisa menumbuhkan sesuatu yang indah. Waktu pun berlalu. Setahun kemudian, Raff Transcare semakin besar. Risma dipercaya menjadi kepala pelatihan nasional bagi para perawat baru. Namanya dikenal luas, tapi ia tidak pernah melupakan dari mana semuanya bermula. Dalam setiap sesi pelatihan, ia selalu berkata dengan suara lembut namun tegas. Kesombongan bisa membuat kita merasa tinggi, tapi pada akhirnya hanya kerendahan hati yang bisa menyembuhkan luka. Para perawat muda mendengarkan dengan kagum, tanpa tahu kisah di balik kalimat itu. Sore itu, setelah pelatihan selesai, Risma menerima kabar bahwa Raffi akan datang ke klinik untuk meninjau proyek sosial terbaru. Saat mobil hitam itu berhenti di halaman, Risma sudah berdiri di depan pintu, menunggu dengan senyum tenang. Raffi keluar dari mobil dengan langkah santai, mengenakan kemeja putih dan celana abu-abu, tanpa jas seperti biasanya. "Kamu masih di sini?" katanya sambil tersenyum kecil. Risma menjawab pelan, "Saya nggak akan kemana-mana, Pak. Disinilah tempat saya belajar segalanya." Raffi mengangguk, menatap bangunan kecil itu dengan mata teduh. "Kamu sudah buat tempat ini hidup, Risma. Saya cuma bantu membuka pintunya, tapi kamu yang menjaga cahaya di dalamnya." Risma menatap Raffi lama. Di antara mereka, tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi penyesalan. Hanya rasa hormat yang lahir dari perjalanan panjang menuju maaf dan keikhlasan. Saat Raffi pamit, Risma menunduk sopan. "Pak Raffi," Raffi menoleh. "Terima kasih, karena dulu Bapak nggak balas keburukan dengan kebencian." Raffi tersenyum. "Kalau waktu itu saya benci, mungkin saya nggak akan sampai di sini. Dan mungkin kamu juga nggak akan berubah jadi orang yang sekarang." Mereka saling menatap sejenak dalam diam, lalu Raffi berjalan ke mobil. Saat mobil itu melaju pelan di jalan desa, Risma berdiri di depan klinik dengan senyum damai, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ia tahu, kisah mereka sudah benar-benar usai. Bukan berakhir dengan cinta duniawi, tapi dengan cinta yang lebih tinggi. Cinta yang lahir dari maaf, dari sabar, dari takdir yang berputar indah di bawah kehendak Allah. Sudah lebih dari 2 tahun sejak pertemuan terakhir Risma dan Raffi di depan klinik. Waktu berjalan tenang, tapi tidak berhenti menguji. Klinik Raff Transcare di Desa Mekarjati kini berkembang pesat. Bangunannya bertingkat 2,
memiliki ruang rawat inap, serta laboratorium sederhana. Nama Risma dikenal hingga kota. Namun di balik semua itu, kehidupan tidak selalu mudah. Suatu pagi, Risma menerima kabar yang membuat dadanya berdebar. Seorang pasien anak meninggal di perjalanan menuju klinik karena ambulans yang dikemudikannya terlambat menjemput akibat ban pecah di tengah jalan berlumpur. Ibu si anak menangis histeris di pelukan Risma. "Anak saya harusnya masih bisa diselamatkan, Bu." Tangisan itu menembus hati Risma seperti pisau. Ia menunduk, menahan air mata. Dalam batinnya, rasa bersalah muncul seperti gelombang. Beberapa warga mulai menyalahkannya. Katanya klinik besar, tapi jalan ke sini nggak pernah diperbaiki. Ambulans rusak terus. Gimana mau cepat nolong orang? Risma terdiam. Ia tidak membantah. Malam itu ia duduk di ruang kerjanya yang kecil, memandangi tumpukan laporan dan foto anak itu di meja. Dalam diam, hatinya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa gagal. Keesokan harinya, ia menulis laporan panjang kepada kantor pusat Raftrans tentang kondisi jalan dan kendaraan klinik yang sudah tua. Ia tidak berharap apa-apa, hanya ingin memperjuangkan warga agar kejadian itu tidak terulang. Beberapa hari kemudian, ia menerima panggilan telepon langsung dari Jakarta. Suara di seberang begitu familiar. "Risma." Ia terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. "Pak Raffi, ya, saya sudah baca laporanmu. Saya akan datang ke sana minggu depan." Begitu telepon ditutup, dada Risma berdebar tak karuan. Ia tak tahu apakah ini pertanda baik atau justru awal ujian baru. Seminggu kemudian, mobil hitam Raftrans berhenti di depan klinik. Raffi turun dengan wajah tegas, kali ini tanpa senyum seperti biasanya. Ia berjalan langsung menuju ruang rapat kecil di dalam klinik. Risma menunduk, menyiapkan semua berkas yang sudah ia buat. Raffi membuka pembicaraan dengan nada serius. "Saya baca laporanmu, Risma. Tapi kenapa kamu tidak mengajukan penggantian kendaraan sejak tahun lalu?" Risma menelan ludah, berusaha tenang. "Saya pikir masih bisa dipakai, Pak. Dana klinik lebih saya gunakan untuk kebutuhan obat pasien yang miskin." Raffi menatapnya lama, napasnya berat. "Niatmu baik, tapi kamu lupa satu hal. Kebaikan tanpa perencanaan bisa berujung bencana." Kata-kata itu menampar batin Risma. Ia menunduk lebih dalam. Air matanya menetes di atas meja. "Saya salah, Pak." Suaranya bergetar. "Saya cuma takut kalau saya minta lebih, saya dianggap tamak. Saya nggak mau seperti dulu, terlalu banyak menuntut." Raffi menatapnya lembut. Nada suaranya kembali tenang. "Risma, kamu sudah berubah, tapi kamu harus tahu, tanggung jawab juga bagian dari keikhlasan. Jangan takut meminta sesuatu yang memang untuk kebaikan orang lain." Hening memenuhi ruangan. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Raffi kemudian berdiri dan menatap keluar jendela. "Mulai hari ini, saya perintahkan tim pusat untuk memperbaiki jalan dan mengganti seluruh kendaraan klinik di sini. Kamu tetap memimpin, tapi saya ingin kamu belajar. Jangan biarkan rasa bersalah menghalangi keputusan yang benar." Risma terisak. Ia menatap punggung Raffi dengan mata basah. "Terima kasih, Pak. Saya akan belajar dari ini." Raffi berbalik. Senyumnya kali ini lembut seperti dulu. "Kamu bukan gagal, Risma. Kamu hanya sedang diuji, sama seperti saya dulu." Hari itu, setelah Raffi pulang, Risma keluar dari klinik dan menatap jalan berlumpur di depan. Hujan turun perlahan. Ia berdiri di bawah payung kecil, membiarkan hujan membasahi ujung jilbabnya. Dalam hati, ia berjanji akan memperbaiki segalanya, bukan untuk menebus masa lalu, tapi untuk menjaga kepercayaan yang telah ia dapatkan. Langit sore itu tampak kelabu, tapi bagi Risma, warnanya bukan lagi duka. Itu adalah warna perjuangan, warna ujian yang sedang ia hadapi, untuk membuktikan bahwa keikhlasan sejati tidak berhenti setelah maaf didapat, tapi terus diuji sampai akhir. Seminggu setelah kedatangan Raffi,
suasana di klinik mulai berubah. Jalanan menuju klinik kini mulai diperbaiki. Truk-truk proyek datang membawa batu kerikil dan semen. Para pekerja menambal lubang-lubang yang selama ini membuat warga sulit lewat. Ambulans baru dengan logo RAF Transcare pun dikirim langsung dari Jakarta. Namun di balik semua itu, hati Risma masih belum tenang. Setiap malam, bayangan wajah anak kecil yang meninggal masih menghantui pikirannya. Ia selalu merasa bersalah, seakan semua itu sepenuhnya karena dirinya. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Petir menyambar di kejauhan. Risma yang masih di klinik menatap lampu-lampu kecil di ruang perawatan yang berkelip karena angin kencang. Ia memeluk map berisi laporan pasien dan berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, kalau ini ujian, beri aku kekuatan untuk tetap ikhlas. Jangan biarkan hatiku sombong lagi, tapi juga jangan biarkan aku menyerah. Air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap. Klinik itu sunyi. Hanya ada satu pasien anak yang sedang tidur di ruang rawat, ditemani ibunya. Suara detak jam dan rintik hujan berpadu menjadi musik yang menenangkan. Meski di dada Risma ada ribuan perasaan bergejolak. Beberapa menit kemudian, lampu mati. Gelap menyelimuti seluruh ruangan. Risma berlari mencari senter, lalu menyalakannya. Di luar, angin berhembus kencang, mengguncang pintu dan jendela. Ia segera memastikan semua pasien aman. Namun saat keluar ke halaman depan, ia melihat genangan air mulai naik. Sungai kecil di belakang klinik meluap. Ia panik, lalu berlari ke ruang rawat, menggendong anak pasien yang masih tidur, dan memindahkannya ke lantai 2. Bu, naik ke atas, cepat, serunya pada sang ibu. Beberapa warga yang tinggal di sekitar klinik datang membantu. Mereka bersama-sama mengangkat peralatan medis agar tidak terendam air. Dalam kekacauan itu, Risma tetap tenang. Ia mengatur warga, mengatur pasien, bahkan mengobati satu anak yang terjatuh saat membantu. Malam itu, hujan deras tak berhenti. Namun semua orang di klinik selamat berkat ketenangan Risma. Ketika pagi datang dan hujan berhenti, matahari muncul dari balik awan dengan sinar lembut. Warga desa berdiri di depan klinik, menatap bangunan itu yang kini dikelilingi lumpur. Risma keluar dari pintu depan dengan pakaian basah. Wajahnya penuh lumpur, tapi matanya tenang. Seorang ibu memeluknya sambil menangis. Bu Sima, kalau bukan karena ibu, mungkin kami gak selamat. Risma hanya tersenyum. Saya cuma bantu sedikit. Allah yang jaga kita semua. Beberapa hari kemudian, berita tentang kejadian itu sampai ke Jakarta. Raffi yang sedang dalam rapat besar menerima laporan langsung dari tim lapangan. Ia membaca berita itu dengan mata berkaca. Ada foto Risma di layar, berdiri di depan klinik dengan pakaian basah, menggendong anak kecil di tengah banjir malam itu. Salah satu direktur berkata, "Pak, tindakan Bu Risma luar biasa. Banyak yang bilang dia penyelamat desa itu." Raffi tersenyum tipis. Dia bukan penyelamat, tapi pelajar sejati. Dia belajar untuk kuat dengan caranya sendiri. Beberapa hari kemudian, Raffi datang kembali ke klinik. Jalanan yang dulu berlumpur kini kering, tapi masih penuh bekas banjir. Risma menyambutnya di halaman dengan senyum lemah, masih memakai seragam perawat yang sederhana. "Pak Raffi, saya minta maaf kalau laporan saya dulu terlalu terlambat," katanya pelan. Raffi menatapnya, kemudian berkata, "Risma, kamu gak perlu minta maaf lagi. Kamu sudah menebusnya, bukan dengan kata, tapi dengan keberanianmu malam itu." Risma menunduk, matanya berkaca. "Saya cuma takut, Pak, kalau saya masih gagal." Raffi menggeleng. Orang yang takut gagal berarti masih punya hati yang hidup. Gagal itu biasa, tapi gak belajar dari kegagalan, itu yang berbahaya. Mereka berjalan berdua ke belakang klinik, memeriksa alat-alat yang terendam banjir. Saat itu, matahari sore mulai turun, menciptakan cahaya keemasan yang memantul di genangan air. Raffi menatap langit, lalu berkata, "Perlahan, kamu tahu, Risma, dulu waktu kamu hina saya juga pernah berdoa dalam hujan.
Risma menatapnya ragu. Berdoa? Tentang apa, Pak? Raffi tersenyum kecil. Saya minta supaya saya gak pernah benci kamu, walaupun kamu melukai saya. Dan ternyata Allah jawab doa itu dengan cara yang gak pernah saya duga. Air mata Risma langsung jatuh. Ia memalingkan wajah, menahan tangis yang tak sanggup lagi ia sembunyikan. Terima kasih, Pak, karena waktu itu Bapak gak benci saya. Raffi menatapnya lembut. Kalau saya benci, mungkin saya gak akan pernah sampai di sini, dan kamu juga gak akan belajar arti sabar. Sore itu, mereka berdiri dalam diam di halaman klinik. Angin lembut berhembus membawa suara azan maghrib dari kejauhan. Suara itu terasa menenangkan. Raffi menatap Risma sekali lagi, lalu berkata pelan, "Kita semua punya masa lalu, Risma. Tapi yang penting bukan apa yang pernah kita lakukan, melainkan apa yang kita lakukan setelahnya." Risma mengangguk, air matanya masih menetes. "Saya akan terus jaga tempat ini, Pak. Sampai kapanpun." Raffi tersenyum. "Saya tahu kamu akan." Ketika mobil Raffi kembali melaju meninggalkan desa sore itu, Risma berdiri di depan klinik menatapnya pergi. Langit kembali berwarna jingga. Ia mengusap air matanya, lalu tersenyum dengan damai. Hatinya kini tak lagi diselimuti rasa bersalah. Ia tahu, hujan tadi malam bukan hukuman, tapi cara Allah menunjukkan bahwa keikhlasan sejati akan selalu diuji, dan hanya yang bersabar yang akan bertahan. Beberapa bulan berlalu setelah banjir besar itu. Desa Mekarjati kembali tenang. Jalan sudah diaspal rapi, jembatan baru dibangun, dan klinik Raftranscare kini menjadi pusat pelayanan utama di daerah itu. Nama Risma makin dikenal, bukan hanya di kalangan warga desa, tapi juga di kantor pusat Raftrans. Pagi itu, Risma baru selesai memeriksa pasien lansia ketika ponselnya berdering. Nomor yang muncul di layar membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Nomor Jakarta," gumamnya pelan. Ia mengangkat panggilan itu. "Assalamualaikum, Bu Risma. Ini sekretaris Pak Raffi. Beliau ingin bertemu Ibu secara pribadi di kantor pusat minggu depan. Ada hal penting yang ingin dibicarakan." Risma terdiam sesaat, lalu menjawab pelan, "Baik, insya Allah saya datang." Sepanjang minggu itu, pikirannya tak tenang. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan yang akan dibicarakan Raffi? Apakah tentang proyek baru? Atau mungkin pergantian jabatan? Tapi entah kenapa, firasatnya terasa lain. Ada sesuatu yang tidak biasa. Hari pertemuan pun tiba. Risma berangkat ke Jakarta, naik mobil dinas Raftrans yang dikirim untuk menjemputnya. Begitu tiba di gedung tinggi itu, semua kenangan lama kembali berputar di kepalanya. Pertama kali ia datang ke sini untuk wawancara kerja. Pertama kali ia bertemu Raffi lagi setelah setahun perpisahan, hingga penghargaan besar yang dulu ia terima. Seorang staf mengantarnya naik ke lantai paling atas. Saat pintu lift terbuka, Risma melihat lorong panjang dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Di ujung lorong itu ada pintu bertuliskan CEO Office, Raffi Mahendra. Ia mengetuk pelan. "Permisi, Pak." Suara Raffi terdengar dari dalam. "Masuk, Risma." Risma melangkah masuk dengan hati berdebar. Raffi duduk di balik meja kerjanya, mengenakan kemeja putih dan dasi hitam. Tapi kali ini wajahnya tampak lebih pucat. Lingkar hitam di matanya menandakan kurang tidur. Risma duduk di hadapan meja. "Apa kabar, Pak?" Bapak kelihatan lelah. Raffi tersenyum tipis. "Iya, belakangan ini sering begadang. Banyak proyek baru." Ia diam sejenak, lalu menatap Risma dengan mata lembut tapi serius. "Ada hal yang harus saya sampaikan padamu, Risma. Tapi saya ingin kamu dengarnya dengan tenang." Risma mengernyit, merasakan sesuatu yang berat dari nada suaranya. "Ada apa, Pak?" Raffi menarik napas panjang. "Beberapa bulan terakhir saya menjalani pemeriksaan kesehatan. Hasilnya tidak terlalu baik. Dokter bilang saya punya penyakit jantung bawaan yang selama ini saya abaikan." Risma langsung menutup mulutnya, terkejut. "Astagfirullah, Pak
Pak Raffi. Raffi menatap keluar jendela. Saya tidak ingin membuat siapapun khawatir. Tapi dokter menyarankan agar saya mulai menyerahkan sebagian tanggung jawab agar bisa istirahat. Ia kemudian menoleh ke Risma. Dan saya ingin kamu, Risma, yang menggantikan saya memimpin divisi Raff Transcare di seluruh Indonesia. Risma tercengang. Saya, Pak. Tapi saya hanya perawat dari desa. Banyak orang yang lebih pantas. Raffi tersenyum pelan. Justru karena kamu pernah jatuh dan bangkit dengan hati yang bersih, kamu pantas. Raff Transcare bukan tentang bisnis, tapi tentang nurani. Dan kamu punya itu. Air mata Risma langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Pak, saya nggak sanggup menerima ini. Raffi menatapnya lembut. Risma, kamu pernah bilang kamu ingin menebus kesalahan masa lalu. Inilah caranya. Jangan pikir ini beban. Anggap ini amanah ruangan itu hening beberapa saat. Risma menunduk, menggenggam ujung jilbabnya erat-erat. Kalau itu yang Bapak percayakan, saya akan berusaha sebaik mungkin, katanya dengan suara bergetar. Raffi tersenyum lega. Itu jawaban yang saya harapkan. Ia berdiri, berjalan pelan ke arah jendela, menatap langit Jakarta yang mulai mendung. Hidup ini aneh, Risma. Dulu kita bertemu dalam luka, tapi sekarang kita dipertemukan lagi dalam kebaikan. Risma berdiri di belakangnya, menatap punggung Raffi yang tampak sedikit lebih rapuh. Bapak harus istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Raffi menoleh dan tersenyum. Insya Allah. Saya cuma ingin memastikan, sebelum saya mundur dari semua ini, Raff Trans berada di tangan orang yang bisa menjaganya dengan hati. Hari itu, mereka berbicara lama. Tentang masa lalu, tentang perubahan, dan tentang masa depan Raff Transcare. Saat pertemuan usai, Risma berjalan keluar dari ruangan dengan mata berkaca. Di tangannya, ia membawa map berisi surat penunjukan resmi yang ditandatangani langsung oleh Raffi. Begitu pintu tertutup, Raffi duduk kembali di kursinya. Ia menatap foto lama yang terpajang di rak. Foto dirinya berdiri di depan rumah sakit dengan pakaian lusuh, membawa bunga merah putih di tangan. Ia tersenyum kecil dan berbisik pelan. Terima kasih, Allah, karena dari penghinaan, Kau ajarkan arti ketulusan. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi masa yang paling sibuk, sekaligus menggetarkan bagi Risma. Surat resmi penunjukan sudah ia terima, lengkap dengan tanda tangan dan cap Raff Trans International. Sejak saat itu, seluruh cabang Raff Transcare di Indonesia mulai menganggapnya sebagai pemimpin baru. Tapi di hati kecilnya, Risma merasa berat. Ia bukan takut gagal, melainkan takut mengecewakan orang yang telah menaruh kepercayaan begitu besar padanya, Raffi. Di desa, warga mengadakan doa bersama begitu kabar itu sampai. Mereka menyalakan lampu minyak di depan klinik sambil membaca surat Yasin, mendoakan agar Risma diberi kekuatan dan agar Pak Raffi diberi kesehatan. Suasana malam itu begitu haru. Anak-anak membawa bunga liar dan meletakkannya di depan papan nama klinik Raff Transcare yang kini diselimuti cahaya lampu lembut. Risma menatap pemandangan itu dari jendela lantai 2 klinik. Matanya basah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berputar sejauh ini. Dulu ia berdiri di depan rumah sakit dengan kesombongan. Kini ia berdiri di depan klinik kecil dengan amanah besar di pundaknya. Keesokan harinya, ia terbang ke Jakarta untuk menghadiri rapat nasional pertamanya sebagai kepala Raff Transcare. Di ruang rapat besar itu, puluhan direktur dan kepala divisi duduk berjajar. Risma duduk di depan, memimpin rapat dengan suara lembut tapi tegas. Saya ingin setiap cabang Raff Transcare tidak hanya menjadi tempat pengobatan, tapi juga tempat kasih. Jangan biarkan siapapun pergi tanpa merasa diperhatikan, ucapnya. Semua peserta rapat terdiam, memperhatikan kata-katanya dengan seksama. Di pojok ruangan, Raffi duduk diam menyimak. Wajahnya terlihat lemah, tapi matanya berbinar bangga. Setelah rapat selesai, Raffi memanggil Risma ke ruangannya.
Ia duduk di kursi sambil menatap luar jendela. "Risma," katanya pelan. "Kamu ingat waktu dulu kamu menendang bunga di depan rumah sakit?" Risma menunduk. "Saya ingat, Pak. Setiap hari saya berdoa agar bisa menghapus dosa itu." Raffi tersenyum kecil. "Kamu sudah melakukannya, Risma. Bukan dengan kata, tapi dengan perbuatanmu selama ini." Risma menangis perlahan. "Kalau bukan karena Bapak, saya nggak akan sampai sejauh ini." Raffi menggeleng pelan. "Kalau bukan karena Allah, saya nggak akan punya hati untuk memaafkan. Jadi jangan berterima kasih ke saya, Risma. Terima kasihlah kepada Dia yang membalikkan hati kita berdua." Beberapa hari kemudian, kondisi kesehatan Raffi memburuk. Ia dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung ringan. Saat Risma menerima kabar itu, ia langsung meninggalkan semua kegiatannya dan menuju ke Jakarta. Di rumah sakit, Risma berdiri di depan ruang ICU dengan wajah cemas. Suara mesin detak jantung terdengar pelan dari balik kaca. Tubuh Raffi terbaring lemah, wajahnya pucat tapi tetap tenang. Seorang dokter mendekat. "Kondisinya stabil, Bu. Tapi beliau butuh istirahat total." Risma mengangguk sambil menahan tangis. Ia duduk di kursi tunggu, memandangi pintu ruang perawatan itu lama sekali. Dalam hatinya, doa tak henti-hentinya ia panjatkan. "Ya Allah, sembuhkan dia. Jangan biarkan orang sebaik itu pergi sebelum aku sempat berterima kasih dengan perbuatan, bukan dengan kata." 3 hari kemudian, Raffi siuman. Risma masuk ke ruang rawat dengan langkah perlahan. Raffi membuka mata dan tersenyum lemah. "Kamu datang, Risma?" Risma menunduk, menahan air mata. "Saya datang bukan sebagai bawahan, Pak, tapi sebagai orang yang berutang budi seumur hidup." Raffi tersenyum samar. "Saya senang lihat kamu jadi seperti sekarang. Kamu sudah jadi cermin perubahan yang sebenarnya." Ia menghela napas panjang, lalu menatap langit-langit kamar rumah sakit. "Risma, saya mau titip satu hal." Risma menatapnya cemas. "Apa itu, Pak?" "Kalau suatu hari saya nggak ada, jangan biarkan Raftrans berhenti jadi tempat kebaikan. Pastikan setiap cabang selalu jadi tangan yang menolong, bukan tangan yang mencari untung." Air mata Risma langsung jatuh. Ia menggenggam tangan Raffi erat-erat. "Saya janji, Pak. Saya akan jaga Raftrans seperti Bapak menjaganya Raffi." Menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, saya tenang." Beberapa hari kemudian, kondisi Raffi membaik. Ia diperbolehkan pulang, tapi diminta untuk istirahat total di rumah. Risma mengunjunginya sebelum kembali ke desa. Di ruang tamu rumah sederhana Raffi, mereka berbicara singkat tapi penuh makna. "Risma," kata Raffi sambil menatap bunga mawar kering yang dulu pernah ia simpan di kaca. "Hidup ini singkat, tapi kalau kita gunakan untuk menebar kebaikan, maka singkat pun bisa jadi berarti panjang." Risma tersenyum sambil menatap bunga itu. "Bunga ini dulu jadi awal dari semua rasa sakit." Raffi mengangguk. "Iya, tapi sekarang bunga ini jadi tanda kalau luka bisa berubah jadi keindahan." Saat Risma pamit pulang, Raffi menatapnya dengan tatapan yang tenang, tapi dalam. "Jaga dirimu, Risma. Kamu bukan cuma penyembuh bagi orang lain, tapi juga penyembuh bagi Raftrans." Risma menunduk. Air matanya menetes di ujung jilbabnya. "Terima kasih, Pak. Kalau Allah izinkan, saya ingin terus melanjutkan apa yang Bapak mulai." Raffi tersenyum. "Itu sudah cukup jadi hadiah terakhir buat saya." Hari itu, saat Risma keluar dari rumah Raffi, matahari sore menyinari langkahnya. Angin lembut berhembus, seolah ikut berdoa agar janji yang baru saja terucap benar-benar terjaga sampai akhir. Ia tahu, amanah yang baru saja ia terima bukan sekadar tanggung jawab. Itu adalah warisan dari seseorang yang pernah ia hina, tapi kemudian menjadi guru terbesar dalam hidupnya. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir Risma dan Raffi di rumah sederhana itu. Sejak hari itu, hidup Risma berubah sepenuhnya. Ia kini bukan hanya seorang perawat,
tapi pemimpin yang menggerakkan ratusan tenaga medis di bawah naungan Raftrans Care. Namun setiap kali ia menatap kaca jendela kantornya di lantai 2, hatinya selalu kembali ke masa lalu, ke hari di mana ia menendang bunga di depan rumah sakit, dan ke hari di mana pria yang ia hina dengan kejam justru menolongnya tanpa syarat. Suatu pagi yang tenang, Risma tengah memimpin rapat daring bersama kepala cabang di seluruh Indonesia. Di akhir pertemuan, seorang staf datang tergesa membawa amplop putih bersegel emas. "Ibu, ini datang langsung dari keluarga Pak Raffi." Risma tertegun. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Ia membukanya perlahan, dan di dalamnya ada surat tulisan tangan Raffi. Tampak rapi, tapi goresannya sedikit goyah. "Untuk Risma, jika surat ini sampai padamu, berarti waktuku sudah selesai. Jangan sedih, karena kematian bukan akhir. Ia hanya pintu menuju pertemuan yang lebih tenang. Terima kasih karena sudah menjaga Raftrans dengan hati. Kamu bukan sekadar karyawan, kamu penerus visi yang dulu lahir dari luka. Jangan pernah biarkan Raftrans menjadi tempat sombong berdiri di atas yang lemah. Jadikan ia selalu rumah bagi orang yang tidak punya tempat pulang. Dan satu hal terakhir, jika kamu melihat bunga merah putih di depan kantormu nanti, itu tanda aku masih menitipkan doa. Raffi Mahendra." Air mata Risma mengalir tanpa suara. Ia menutup surat itu di dada, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Dunia seakan berhenti sesaat. Beberapa jam kemudian, kabar resmi datang. Raffi Mahendra telah meninggal dunia pada subuh hari, dalam tidurnya, dengan wajah tersenyum damai. Seluruh cabang Raftrans Care di Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang. Di setiap klinik, termasuk di desa Mekarjati, warga menyalakan lilin dan berdoa bersama untuk pria yang telah membawa perubahan besar bagi banyak orang. Di hari pemakaman, Risma datang lebih awal. Ia berdiri di antara ribuan pelayat yang datang dari berbagai daerah. Hujan turun perlahan, menetes lembut di atas payung-payung hitam. Risma tidak menahan tangisnya. Ia berjalan mendekati liang lahat, meletakkan bunga mawar merah putih yang dulu pernah ia hancurkan, kini kembali utuh di tangannya. Ia berlutut, dan dengan suara pelan ia berbisik, "Pak Raffi, terima kasih sudah menunjukkan apa arti cinta tanpa pamrih. Saya janji, Raftrans akan tetap jadi tempat kebaikan selama saya masih hidup." Air hujan bercampur dengan air mata di pipinya. Langit sore itu kelabu, tapi di hatinya ada cahaya yang tidak bisa padam. Beberapa minggu kemudian, Risma kembali ke kantor pusat Raftrans. Ia berdiri di depan gedung besar itu yang kini dipenuhi karangan bunga belasungkawa. Tapi di antara bunga-bunga itu, matanya tertuju pada satu buket kecil di tengah pintu masuk, mawar merah putih, diikat dengan pita sederhana bertuliskan, "Untuk Risma, dari seseorang yang pernah kamu hina, tapi selalu memaafkan." Tangis Risma pecah lagi. Ia menutup mulut, tubuhnya bergetar. Di hadapan bunga itu, ia bersujud lama, memohon agar Allah menempatkan Raffi di tempat terbaik. Sejak hari itu, Risma bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mengembangkan Raftrans Care ke pelosok-pelosok negeri, membuka cabang di desa-desa terpencil, memberikan pelayanan gratis bagi warga miskin, dan melatih ratusan perawat muda agar bekerja dengan hati. Setiap kali para perawat muda bertanya tentang siapa pendiri Raftrans, Risma selalu menjawab dengan suara lembut dan mata yang berbinar. Dia adalah pria yang pernah dihina karena menjadi tukang ojek, tapi dari kesederhanaannya lahir empati yang mengubah dunia. Nama beliau adalah Raffi Mahendra. Para perawat selalu terdiam mendengarkan, tak menyangka bahwa kisah sebesar itu bermula dari luka yang pernah diremehkan. Beberapa tahun kemudian, pada peringatan ulang tahun Raftrans Care, Risma berdiri di panggung besar di depan ratusan tamu. Di belakangnya terpampang layar bertuliskan, "Warisan dari hati. Dari tukang ojek menjadi cahaya bagi negeri." Suasana hening. Risma memegang mikrofon, menatap semua orang dengan mata berkaca. "Dulu,
katanya perlahan. Saya pernah menertawakan orang yang tulus. Saya mengira kebahagiaan hanya dimiliki oleh yang berpangkat dan beruang. Tapi saya salah. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang mau memberi tanpa menghitung balasan. Suara tepuk tangan bergemuruh. Banyak yang menangis mendengar kisah itu. Setelah acara selesai, Risma berjalan keluar gedung. Langit sore berwarna keemasan, dan di depan pintu masuk, ia melihat setangkai bunga mawar merah putih tertancap di pot kecil. Ia memegangnya perlahan, tersenyum, lalu menatap langit. "Terima kasih Pak Raffi," ucapnya lirih. "Doa Bapak masih hidup di setiap langkah kami." Angin berhembus lembut, seolah membawa suara bisikan yang tak terdengar. Tapi Risma tahu arti dari keheningan itu. Bahwa cinta sejati tidak perlu dimiliki untuk tetap abadi. Bahwa maaf yang tulus bisa menghidupkan warisan yang tak akan pernah mati. Dan di bawah cahaya senja yang hangat itu, Risma berjalan pulang dengan langkah tenang. Ia tahu, cerita mereka memang sudah berakhir di dunia. Tapi doa dan kebaikan yang mereka tinggalkan akan terus hidup selamanya. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.